Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Fitriani dari kelas 1C, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya dari kelompok 2 Uji Lab akan menjelaskan tentang injeksi IM dan IV, di mana yang biasanya disebut dengan injeksi intramuskuler dan injeksi intravena. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian injeksi intramuskuler. Pengertian injeksi intramuskuler adalah pemberian obat dengan cara menggunakan spuit yang ditusukkan ke bagian tubuh. Nah, bagian tubuhnya ini yaitu bagian tubuh yang berotot besar. Contohnya misalnya di bagian paha, bokong, dan juga bisa di bagian lengan atas yang berotot. Tujuan menggunakan injeksi intramuskuler adalah agar absorpsi obat lebih cepat dibandingkan melalui subkutan. Selanjutnya yaitu ada pengertian intravena, yaitu dengan cara memasukkan obat atau cairan ke dalam suntikan atau spuit yang langsung ditusukkan ke vena. Tujuan intravena sendiri yaitu adalah untuk memperoleh reaksi obat dengan cepat diabsorpsi dibanding dengan injeksi parentera lain. Nah, setelah itu kita akan memperkenalkan alatnya terlebih dahulu. Nah, untuk alat IM dan IV pada umumnya sebenarnya masih sama. Terus yang pertama itu kita membutuhkan pengalas. Terus membutuhkan bak spuit. Ini ceritanya bak spuit karena nggak ada. Terus hand sanitizer jangan lupa. Kita juga membutuhkan cefotaxin. Ceritanya ini cefotaxinnya itu serbuk, dalam bentuk serbuk. Jadi kita harus membutuhkan cairan. Nah, terus kita membutuhkan ampul, tourniquet. Karena keterbatasan, ini ceritanya handscoon. Kita bisa menggunakan alkohol swab sebenarnya, tapi kadang ada juga yang menggunakan kapas yang sudah diberi alkohol. Kita juga membutuhkan bengkok. Selanjutnya yang paling terpenting adalah kita membutuhkan spuit. Nah, biasanya spuit ini digunakan yang 3 cc tapi tergantung kebutuhan juga. Setelah itu kita langsung melakukan salam terapeutik pada pasien terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu. Saya Suster Anis dari Universitas Paletehan. Saya bekerja pukul 08.00 sampai 14.00. Apakah benar ini dengan Ibu Rina dari Jakarta? Oh baik Bu, di sini saya akan melakukan tindakan injeksi IM dan IV yang bertujuan agar obatnya itu cepat bereaksi ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Oh baik, bersedia ya Bu. Nah, waktunya itu kurang lebih 10 hingga 15 menit ya Bu, tempatnya di sini. Kalau begitu, saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Selanjutnya, setelah melakukan salam terapeutik, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu menggunakan cuci tangan 6 langkah. Menggunakan sabun atau hand sanitizer. Cuci tangan 6 langkah. Setelah itu mengenakan handscoon karena handscoonnya nggak ada. Ini ceritanya handscoon. Harus memakai handscoon yang steril. Setelah itu kita langsung menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, mendekatkan dengan pasien. Baik Bu, di sini kita langsung saja ya melakukan tindakan IM terlebih dahulu. Jangan lupa menutup scarum untuk menjaga privasi pasien. Nah, kita akan menyiapkan untuk persiapan penyuntikan IM.
Yang pertama itu kita harus menyiapkan spuit terlebih dahulu. Terus selanjutnya kita siapkan. Di sini kita menggunakan pertama aqua bides karena kita menggunakan ceftasin yang serbuk. Nah, di sini ini contohnya ini adalah aqua bides. Seperti biasa, kita lihat dulu spuitnya, dia ada udara atau tidak. Kita lakukan pemompaan agar tidak ada udara. Setelah itu kita kencangkan. Nah, kita ambil aqua bides. Nah, karena ini nih bisa dibuka, terus ini bakalan tumpah kalau misalkan digitu. Tidak seperti ampul. Jadi kita ambilnya dengan seperti ini. Nah, ambil. Jika sudah selesai, kita simpan aqua bides. Lalu kita ambil obatnya atau obat cefotaksin. Nah, terus kita masukkan obatnya. Setelah itu kita simpan. Lalu kita kocok-kocok agar menyatu. Jika sudah, kita ambil spuit. Nah, kita ambil sesuai kebutuhan saja. Sesuai kebutuhan. Nah, kita lihat di sini ada udara atau yang bergelembung, kita sentil lagi jika ada yang bergelembung. Nah, sudah. Setelah itu kita simpan terlebih dahulu. Nah, jangan lupa setelah mengisi obat untuk penyuntikan IM, itu harus mengganti suntikannya dengan yang baru karena ini bekas pengambilan obat. Saja kita melakukan tindakan. Yang pertama itu siapkan pengalas. Permisi Ibu, kita lakukan tindakan injeksi IM ya Bu. Permisi Bu, kita pasang pengalas terlebih dahulu. Selanjutnya, jika perlu, kita dekatkan bengkok ke pasien agar lebih dekat. Setelah itu, kita siapkan spuit. Nah, kita buka tutupnya ini dengan satu tangan. Jangan lupa, kita siapkan alkohol swab di dekat lengan si pasien agar memudahkan kita mengambil alkohol swab. Sama seperti IV, kita harus melakukan palpasi terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita melakukan suci hama, yaitu mengelap 1 kali. Kita melakukan suci hama, langsung saja kita melakukan penyuntikan di vena yang tadi atau di lengan yang bagian otot yang atas. Di otot lengan bagian atas. Nah, penyuntikannya ini 90 derajat, ada yang seperti ini. Kita coba yang seperti ini. Nah, setelah masuk, kita lakukan aspirasi. Nah, jika penyuntikan IM ini tidak keluar darah, berarti tandanya berhasil. Jika ada darah, itu tandanya harus diulangi atau gagal. Tarik nafas ya Ibu. Kita masukkan obat langsung. Nah, lalu kita dep menggunakan alkohol swab. Nah, suntikannya langsung dibuang ke bengkok agar tidak terkena lengan. Nah, bagaimana Bu? Pelan-pelan ya Bu ya. Selalu lakukan komunikasi dengan pasien
agar pasien rileks. Nah, setelah selesai dan tidak ada darah, langsung saja kita buang pada bengkok. Lalu bereskan alat. Selanjutnya kita akan melakukan penyuntikan IV. Setelah kita selesai melakukan tindakan IM, selanjutnya kita akan melakukan tindakan IV. Setelah itu kita akan menyiapkan spuit dan obatnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan spuit yang 3 cc. Itu sesuai kebutuhan aja. Terus di sini kebetulan saya menggunakan obat ampul. Nah, yang pertama itu kita lihat spuitnya dulu. Takutnya ada udara, kita pompa dulu, kita kencangkan dulu ya, kita pastikan sudah kencang. Terus kita pompa agar udara ini tidak ada. Nah, terus di sini saya menggunakan ampul. Nah, jika bisa atau memang kita sudah mahir membuka obat ampul, langsung saja dibuka dengan tangan satu. Tetapi kalau misalkan kita belum bisa, kita simpan dulu spuitnya. Terus baru deh kita buka. Nah, selanjutnya kita ambil spuitnya. Terus kita ambil obatnya. Nah, ini jangan khawatir karena ini aman dan tidak akan jatuh obatnya. Terus kita ambil sesuai kebutuhan saja. Jika memang membutuhkan 3 cc atau 3 mili, itu berarti kita ambil semua. Nah, kita lihat lagi apakah ini ada gelembung atau udara. Jika ada, kita sentil-sentil. Jika tidak, langsung saja. Nah, kebetulan ini ada. Terus jika misalkan kita mau membuang udaranya, pastikan yang terbuang itu sedikit saja. Tidak usah banyak-banyak, lalu kita sentil-sentil. Nah, setelah itu kita masukkan spuit ini terlebih dahulu dan mempersiapkan pasiennya dulu. Bu, di sini kita akan langsung melakukan tindakan ya Bu ya. Kita melakukan tindakan, menyiapkan spuit dan obatnya, kita langsung saja melakukan tindakan kepada pasien. Ibu permisi, kita langsung melakukan tindakan saja ya Bu. Nah, yang pertama itu jangan lupa memasang pengalas terlebih dahulu ke lengan pasien. Permisi Ibu, kita pasang perlat terlebih dahulu ya. Selanjutnya, kita memasang tourniquet di lengan pasien. Permisi Ibu. Setelah itu kita melakukan palpasi di lengan pasien untuk mencari vena pasien. Kita tekan-tekan. Nah, kalau sudah, kita melakukan suci hama, yaitu dengan mengelap vena pasien 1 kali saja. Permisi Bu. Setelah kita melakukan tindakan, kita melakukan evaluasi yang berisi subjektif, objektif, tindak lanjut, dan kontrak yang akan datang. Ibu, kita sudah selesai melakukan penyuntikan. Bagaimana Ibu rasanya setelah disuntik? Oh iya Bu, sedikit sakit ya Bu. Ya Bu, memang benar jika penyuntikan IM dan IV itu memang sedikit sakit. Tetapi nantinya Ibu lebih baik dan bakalan sembuh Bu. Untuk tindak lanjutnya nanti kita periksa dulu ya Bu ya di laboratorium agar Ibu nanti lebih diawasi lagi Bu. Oh iya Bu, nanti saya kesini lagi pukul 12 ya Bu untuk memberikan Ibu makan. Oh baik Bu, Ibu istirahat yang cukup ya Bu.